Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Indayani SPD dari SMA Negeri Candipuro Lumajang. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat kuis HUT dengan Kahoot. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka website dari Kahoot itu sendiri. Kita klik di mesin pencari kita atau penjelajah kita. Saya menggunakan Chrome. Kemudian kita tuliskan www.kahoot.com. Jadi di sini sudah muncul, kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari halaman Kahoot atau websitenya Kahoot. Kita langsung login saja. Jadi kita bisa loginnya di sini ataupun di sini. Jadi kita bisa login yang di sini. Nah, seperti ini. Jadi karena saya sudah mempunyai akun dari Kahoot sehingga langsung dimunculkan ya, atau muncul halaman Kahoot saya. Jadi dalam Kahoot ini ada bagian-bagian yang tertera, ada home, ada discover, ada library, ada report, ada group. Kemudian dalam halaman home ini ada keterangan atau apa saja yang bisa kita lihat. Di sini ada pemilik dari Kahoot itu sendiri, terus kemudian ada tampilan Kahoot ataupun kuis-kuis yang sudah pernah kita buat. Kemudian di sini ada juga yang berkaitan dengan Kahoot yang ada di aplikasi Kahoot ini. Jadi kita bisa discover Kahoot. Jadi akan tampil beberapa soal, ya, soal-soal yang berkaitan dengan matematika, sains, bahasa Inggris dan sebagainya di sini. Terus kemudian kita langsung saja pada menu My Kahoot. Jadi Kahoot yang saya buat ada 3, jadi selama saya menggunakan aplikasi Kahoot ini sudah 3 kali saya membuat kuisnya. Jadi kuis pertama kali yang saya buat itu adalah kimia unsur, kemudian struktur atom, dan yang akhir yang kemarin saya buat itu adalah kuis larutan asam basa. Karena saya mengampu mata pelajaran kimia, jadi soal-soal yang saya buat juga berkaitan dengan mata pelajaran kimia. Kuis yang saya buat akhir, ini saya buat untuk memenuhi tugas diklat Samisanep yang ke-24, yaitu berkaitan dengan membuat kuis HOT menggunakan Kahoot. Jadi saya klik soal yang sudah saya buat. Jadi soal yang saya buat ada 5 kuis atau 5 soal. Terdiri dari 2 tipe, ada tipe kuis dan ada tipe benar salah. Di dalam setiap soal ini saya sudah menyertakan gambar-gambar yang ada kaitannya dengan soal yang saya tanyakan. Di soal pertama, kedua, dan seterusnya ini semuanya sudah saya lengkapi dengan gambar. Kuis larutan asam basa ini itu sudah dimainkan oleh 13 orang, ya, 13 orang. Kita bisa melihat challenge in progress-nya. Jadi kuisnya ini sudah finish ya. Kenapa finish? Karena saya setting dari kuis yang saya buat ini itu tanggal ini kita akan diarahkan pada pengaturan dari kuis yang sudah saya buat.
Jadi start date-nya itu tanggal 5 April 2021 jam 9 lebih 1 menit, jadi 9 malam ya. Kemudian kuis ini berakhir itu tanggal 6 April 2021 jam 12 malam. Nah, di dalam report ini atau fitur report ini kita bisa melihat beberapa hal yang berkaitan dengan kuis yang sudah dikerjakan oleh anak-anak, bahwa yang sudah mengerjakan itu yang jawabannya benar itu hanya 48%, pemainnya ada 12 orang, kemudian ada beberapa detail lagi keterangan di bawahnya bahwa pertanyaan yang dianggap agak sulit atau susah itu adalah 2 soal. Jadi ada soal nomor 5 dan yang satunya lagi adalah soal nomor 2. Jadi soal nomor 2. Kita kembali lagi ke summary lagi. Nah, terus kemudian ada juga need help. Jadi ada 3 orang yang memerlukan bantuan ini. Terus kemudian ada juga keterangan di sini bahwa ada 5 orang yang tidak selesai dalam mengerjakannya. Nih. Kemudian dari summary ini juga bisa kita lihat bahwa view podiumnya, jadi di sini kita bisa tahu siapa saja yang menempati ranking 1, 2, 3, 4, 5. Ini dari kuis yang sudah dikerjakan anak-anak, ini Anggun ini menempati posisi ketiga, Dwi Nur posisi kedua, dan sebagai juaranya atau ranking pertama itu adalah Nadia. Runner up-nya ada 2 orang. Nah, ini terus kemudian kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi ke awal lagi. Itu mengenai summary ya. Terus kemudian di sini ada keterangan playernya ada 12 orang. Di sini juga akan ditampilkan beberapa keterangan bahwa si A, si B, si C dan seterusnya ini mengerjakan soalnya itu sudah berapa persen. Jadi kalau seperti Nadia ini 100% jawaban ini terjawab semuanya dan benar dan seterusnya ke bawah. Terus kemudian kita kembali lagi. Nah, selain player, ini questionnya ada 5 orang, ada 5 pertanyaan. Ini juga muncul di sini dan juga bisa kita ketahui bahwa soal ini tipenya apa, ini bisa kita lihat di sini. Di tipenya quiz atau true or false. Kemudian correct incorrectnya, ini kalau soal yang pertama itu hanya 42% yang bisa menjawab benar, 33% itu soal nomor 2, kemudian yang nomor 3 itu 67% benar, yang keempat 75% benar, yang kelima 25% benar. Itu. Terus kemudian kita kembali lagi. Nah, ini ya. Jadi kita lihat. Nah, untuk mengetahui hasil dari kuis yang sudah kita berikan ke anak-anak, ini kita bisa mendownloadnya dalam bentuk Excel. Jadi kita klik downloadnya di sini. Jadi awalnya kita lihat di ini ya, report option, kemudian kita klik titik 3 di sini, kemudian kita klik yang download report. Jadi kita download, kita tunggu sebentar, kemudian downloadnya sudah kita dapatkan di sini ya. Kemudian kita klik, jadi kita opening dulu. Nah, jadi filenya dalam bentuk Excel dan kita bisa mengeditnya sesuai dengan keinginan kita.
Coba saya ulang lagi mendownloadnya. Nah, muncul. Ini saya buat di show all-nya dulu. Nah, ini saya klik show in foldernya. Kita klik yang ini. Masih proses. Nah, ini. Oh, ini karena berkali-kali saya mengkliknya, jadi terlalu bersemangat ya, sehingga yang muncul itu lebih dari satu ya, Excelnya. Nah, ini kita sudah bisa mendapatkan hasil, jadi filenya itu berupa Excel. Jadi kita bisa enable editingnya, jadi kita bisa mengotak-atik atau bisa merubahnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, di sini muncul semua keterangan yang berkaitan dengan kuis yang kita berikan ke anak-anak. Jadi di sini di sheet-sheetnya itu ada beberapa bagian, ada overview, ada final score. Jadi di sini final score berarti skor yang dihasilkan oleh anak-anak. Ya. Terus kemudian ada Kahoot summary-nya di sini. Ini tampil jawaban anak-anak di masing-masing soal, itu jawabannya benar atau salah. Jadi kalau benar itu nanti ditandai dengan warnanya adalah hijau dan ada angkanya di sini. Kemudian kalau soal yang dijawab itu salah, ini warnanya itu adalah pink, tertera nilainya adalah 0. Kemudian ada juga yang warna lain adalah yang abu-abu. Jadi warna abu-abu ini menunjukkan bahwa siswa itu tidak menjawab soal tersebut. Kemudian setelah itu, setelah Kahoot summary, itu ada bagian sheet yang lain, ada setiap soal. Jadi di setiap soal ini juga dimunculkan beberapa keterangan yang berkaitan dengan soal itu. Soal itu jawaban yang benar yang mana, kemudian jawaban siswa yang benar yang mana, atau siapa saja yang menjawab benar di soal yang tertayang di situ. Jadi kuis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu. Terus kemudian kita kembali lagi ke Kahoot lagi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi yang berkaitan dengan pembuatan kuis HUT menggunakan menggunakan Kahoot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.